sambil menunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendesimasikan salah satu ya eh, sambil menunggu teman-teman yang lain kita akan mendesimasikan tentang budaya positif. Sebelum kita memaparkan materi tentang budaya positif, marilah kita melihat video dari Pak eh, Heros, ya halo, apa teh? Kita akan melihat video yang akan ditayangkan oleh. Jadi ini merupakan salah satu diseminasi atau pengembasan modul 1.4 di budaya positif calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi yang saya ambil yaitu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru hebat ini sudah hafal apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin ada beberapa rekan guru di SMA Negeri 1 Cicurug yang sudah menerapkan budaya positif yang mengikuti calon guru penggerak seperti Asep Budi Prayoga yang di angkatan 3 Kabupaten Sukabumi, lalu ada Bapak Dahlan Hidayat di angkatan 6 Kabupaten Sukabumi. Ini saya di angkatan 8 akan mendesiminasikan lagi apa itu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu budaya positif di sekolah yaitu nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lalu perubahan paradigma di sini untuk membangun budaya yang positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol, yang tadi mungkin Bapak Ibu sudah melihat kontrol guru, di 5 posisi kontrol guru itu seperti apa. Ini ya tadi eh, contoh yang dilakukan oleh Naren tadi di salah satu sekolah, bagaimana dia kesiangan, lalu dia melakukan guru tersebut menggunakan posisi kontrol. Saya kaitkan dengan Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, eh, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, kita itu sebagai petani yang eh, memberikan dia semua kontrol-kontrol. Kita sendiri yang memegang kontrol atas atas kepalan tangan kita. Apakah kita dapat membuka kepalan tersebut? Itu tergantung pada masing-masing sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Ini tadi di contoh yang tadi ya, yang di kepalan. Ini merupakan paradigma teori kontrol yang tadi sudah ya. Jadi ada beberapa guru yang mengontrol murid, terus ada juga ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, lalu ada juga semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, lalu bahwa orang dewasa memiliki hak dan apa untuk memaksa. Ini ada stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa ya, mungkin karena
kita berbeda-beda karakter dan siswa juga berbeda-beda karakter. Perilaku buruk dilihat dari sebagai sesuatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya juga mengontrol orang lain, memaksa adanya rujukan yang gagal. Harusnya di teori kontrol tersebut kita berkolaborasi dan konsensus menjadi pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir yang menang-menang. Apa itu disiplin? Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya percepat karena waktu Zoom-nya hanya 45 menit. Disiplin berasal dari kata disiplin, mungkin Bapak Ibu sudah paham, guru-guru hebat di sini. Namun pada budaya kita, makna disiplin itu telah menjadi sesuatu yang dilakukan. Seorang orang mendapatkan kepatuhan, cenderungan penghubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu di setiap sekolah sudah diterapkan pasti karena ada eh, apa, apa, tulisan ya, yang peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah untuk mencapaikan tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sebenarnya. Disiplin itu untuk mengontrol, eh, memilih tindakan yang pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Maksud dari nilai-nilai tersebut merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap orang. Jadi nilai ini, kebajikan ini termasuk ke dalam P5, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, menalar krisis, kebinekaan global, dan bergotong royong dan kreatif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal P5-nya lebih paham. Mungkin saya percepat saja. Jadi kebutuhan dasar manusia itu memiliki yang pertama adalah yang ingin dirasakan oleh manusia itu adalah cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival. Itu yang diinginkan oleh siswa. Ini yang tadi ya contoh contoh eh, dari posisi kontrol tersebut. Yang tadi ini juga disampaikan, jadi 5 posisi kontrol guru itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya percepat aja. Jadi budaya positif itu dimulai dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mungkin pas awal semester kita membuat keyakinan kelas, bahwa kita meyakini bahwa kita belajar dengan senang, menyenangkan, dan harus berpihak terhadap murid. Setelah itu kan setelah keyakinan dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lalu lingkungan positif, lahirlah ke budaya positif. Mungkin keyakinan kelas di sini adalah nilai kebajikan, yaitu prinsip universal yang disepakati oleh bersama oleh semua warga yang ada di seluruh sama negeri satu itu. Menurut Gosen, motivasi seseorang dari nilai intrinsik, orang yang akan lebih, eh, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, mungkin ini keyakinan kelas nanti dilanjutkan lagi karena jumlah sudah mau selesai. Jadi selalu dikembalikan buku ke tempatnya itu termasuk tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain, hadir 15 menit sebelum pelajaran itu merupakan menghormati orang lain dan tujuan berkomitmen juga. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, gunakan masker. Ini kesepakatan kelas, mungkin Bapak Ibu guru hebat nanti pas masuk ke kelas, kita tidak usah merubah ke semua kelas saja, kita eh, di kelasnya masing-masing atau wali kelas kita masing-masing ya, keyakinan. Ini segitiga restitusi ini mungkin bisa digunakan oleh bimbingan konseling yang menggunakan, jadi setiap ada permasalahan dia menggunakan yang pertama validitas tindakan yang salah dulu, lalu menanyakan keyakinan, setelah itu menstabilkan identitas. Biasanya digunakan oleh BIK dan ke siswa. Ini mungkin nanti di-share saja PowerPoint-nya. Ini adalah contoh dari restitusi tadi.
Mungkin nanti dikirimkan saja. Refleksi perasaan saat ini mengikuti pengemasan, nanti mungkin beberapa guru-guru hebat di sini membuat sebuah video membuat video feedback bagi saya untuk desiminasi ini agar desiminasi ini lebih baik ke depannya. Nanti kita juga membuat target saya selanjutnya adalah seperti apa ke depannya, mungkin kita akan berkolaborasi dengan teman-teman. Maaf waktunya digunakan oleh saya. Top set. Ya, eh, Bapak Ibu, mohon izin untuk dibuka videonya. Saya mau foto doang. Mohon maaf, Pak. Chef ya, sekedap, Pak. Atur nuhun. Waktu ieu mah kontennya sekedar leres-leres mungkin dikit kan. Kadayana atur nuhun Teh Endah, Teh Mugi, Irfan. Mangga gerak sarapan deui abdi bade tulang oge ieu teh da nganggo kolor ka handap mah. Handap kolor kalau kalau nganggo ieu teh ngopi. Atur nuhun Bapak Ibu guru-guru hebat, kita melakukan ini ke depan insya Allah. Mungkin Bapak Asep nanti jadi staf kurikulum dan Pak Enda juga menjadi staf kurikulum, menjadikan SMA Negeri 1 Curug lebih baik lagi, lebih menyenangkan ya, itu ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru hebat di SMA Negeri 1 Curug. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mengajar geografi atau di IPS saya mengajar di kelas 11. Ya, saya numpang konten. Ya, jadi saya harus mendiskriminasikan tentang budaya positif. Sebenarnya nanti saya cuma waktu 10 menit untuk budaya positif, sisanya nanti materi tentang sholat rawan bencana atau sadar bencana. Kita kan selesai jam 11.15. Nanti kalian bisa mengetahui apa itu budaya positif. Apa itu budaya positif? Apa itu? Jadi saya mengikuti saya mengikuti program guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Sukabumi untuk bergerak, tergerak dan menggerakkan. Di sekolah kalian saya suka dimarahin, apalagi sama kakak tingkatnya, kamu harus bawa ini, bawa ini, bawa ini, itu ternyata salah. Jadi silakan siapa yang mau baca budaya positif? Kang Ari saya. Silakan budaya positif apa menurut Kang Ari? Berdiri ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. benar kan? Itu jadi kita itu kan budaya positif di sekolah. Jadi kalian ke sekolah itu jangan takut terhadap kami seorang guru pembina, seorang pendidik. Jadi budaya positif di sekolah itu nilai kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan di sekolah yang berpihak terhadap kalian tanpa study center. Jadi kalian jangan takut ajaran anu, jangan takut di sekolah karena sekarang sudah memberdayakan sekolah ramah anak dan sekolah budaya. Apalagi kalian kan selamat datang di SMA Negeri 1 Curug, sekolah religius berkarakter dan berwawasan global. Ini jadi perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, kalian perlu menyediakan lingkungan yang positif. Kalau sekolahnya positif, insya Allah
kedepannya kalian juga berpikiran positif. Kamu berpikiran negatif kan kalian susah-susah masuk ke sini ke jalur satu apa ngalir aja bener ya tapi kalau bahasa sudah jalur apa prestasi dan lain sebagainya. Jalur donasi kan sekarang donasi itu cukup sulit. Yang daftar 600 yang keterima hanya kurang berarti ada yang dibuat distraksi apa. Jadi udah masuk ke sini kalian harus berpikiran positif bahwa SMA di satu cicil gitu sekolah keren sekolah ya anggap rumah kedua kalian tapi kamu minta duit rumah kedua kalian ya rumah kedua kalian yang dijadikan kami itu sebagai orang tua di sini. Lalu rajinnya disiplin dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini kontrol guru menghadapi murid. Guru juga punya strategi untuk menghadapi murid-murid seperti ini. Ya kan, kalau jajaran sekolah menuntut segala kodrat berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kodrat kalian sebagai anak itu untuk dituntun. Guru itu kan digugu dan ditiru untuk memberikan pencapaian ke kalian untuk menjadi manusia yang berdasarkan kodrat alam. Hidupnya kekuatan kodrat itu pada anak itu apa? Jadi anggaplah kalian itu adalah sebuah kertas yang sudah ada coret-coretnya. Apakah nanti coret-coretnya tersebut menjadi sebuah gunung? Apakah menjadi seorang kapal? Makanya saya tidak mau kalau siswa itu dianggap sebagai kertas kosong. Nanti kalau kertas kosong, berarti kertas yang sudah dicoret-coret dari mulai PAUD, TK, SD, SMP sekarang mau ke jenjang yang lebih atas. Berarti udah dicoret-coret kan? Dari TK udah dicoret-coret, dari PAUD udah dicoret-coret, SD udah dicoret-coret, SMP udah dicoret-coret. Makanya sekarang untuk menuntun kalian. Ya kan, misalnya saya contohkan, saya mengepal tangan saya. Nanti saya jingkrak, suruh membuka tangan saya. Kalau misalnya saya kekuatannya besar, pasti mau dibuka juga susah. Tapi kalau misalnya kita kekuatannya lemas, dibuka juga. Jadi kehidupan kita juga gitu. Mau operasi gimana pun juga kita insya